datang kembali di media pembelajaran fisika bersama saya, Bapak Agus Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya posting, yaitu tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut itu disimbolkan dengan L, ya, L kapital. Nah, secara umum itu dia dirumuskan bahwa L sama dengan I dikali omega. Dengan keterangan L adalah momentum sudut dalam satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Dengan I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat. Dan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon. Rad ini adalah radian. Jika momen gaya luar adalah sama dengan 0, maka berlaku sigma tau sama dengan 0 gitu ya. Momen gaya luarnya sigma tau sama dengan 0. Sehingga di sini setiap perubahan pada gerak rotasi berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hal ini terjadi jika sigma tau sama dengan 0 atau tidak ada resultan momen gaya yang bekerja atau resultannya sama dengan 0. Nah, secara umum persamaan momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut itu adalah sigma L sebelum diberikan perlakuan adalah sama dengan sigma L setelah diberikan perlakuan, atau jumlah momentum sudut sebelum sama dengan jumlah momentum sudut sesudah. Misalkan sebelumnya itu adalah dalam keadaan A, sesudahnya adalah dalam keadaan B. Maka secara umum LA sama dengan LB. L itu adalah I kali omega, maka IA kali omega A sama dengan IB kali omega B. I momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, kita lihat contoh. Ini kalau nggak salah 3 tahun yang lalu menjadi soal UN. Seorang penari balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut omega di atas lantai mendatar yang licin. Oke, jadi ini dia keadaan awalnya adalah tangannya direntangkan. Kedua tangannya direntangkan, kemudian dia berputar, gitu kan. Nah, jika penari tersebut melipat tangannya, momen inersianya akan berkurang 25% dari keadaan semula. Perbandingan kecepatan sudut putaran saat tangan dilipat dengan tangan terentang adalah mana kira-kira yang lebih besar? Ya, apakah pada saat tangan direntangkan atau tangan dilipat? Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, kalau mungkin kalian mencari contoh video seorang penari balet, bagaimana cara dia berputar agar menghasilkan putaran yang cepat. Nah, jadi mula-mula tangannya direntangkan, kemudian dia berputar, setelah sudah bisa berputar, kemudian dia melipat tangannya. Otomatis secara umum, putaran yang dihasilkan akan lebih cepat. Itu adalah salah satu contoh penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, secara umum, oke, kita langsung ya, lihat, diketahui. Kita asumsikan keadaan tangan yang terentang itu adalah dalam keadaan A. Pada saat tangannya dilipat, itu kita sebut sebagai keadaan B. Nah, omega A-nya kita asumsikan besarnya sebesar omega. IB-nya, momen inersia pada saat tangannya dilipat, itu adalah berkurang 25% dari keadaan mula-mula. Keadaan mula-mula IA, berkurang 25%, kurang 25% dari IA. 25% itu adalah setara dengan 0,25. IA kurang 0,25 IA itu menghasilkan 0,75 IA. Nah, ini ya, keterangannya dia berkurang 25% dari semula. Itu yang perlu kalian pahami. Yang ditanyakan adalah omega B berbanding omega A. Nah, ini ya, kenapa omega B berbanding omega A, bukan omega A berbanding omega B. Ini yang diminta perbandingan kecepatan sudut putaran saat tangan dilipat. Tangan dilipat adalah keadaan B, sedangkan tangan terentang adalah keadaan A. Nah, di sini kalian perlu teliti untuk mendefinisikan apa yang ditanyakan. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya rugi, kalian ngitung udah benar sampai di sini ternyata hasil akhirnya keliru. Nah, jawab. Kita di sini gunakan hukum kekekalan momentum sudut. LA sama dengan LB.
IA kali omega A sama dengan IB kali omega B. Di sini, di bawahnya omega IB ini, kita bisa ganti dengan 0,75 IA. Itu dia. Sehingga IA dengan IA sederhana, omega B kita dapatkan, omega A sama dengan 0,75 omega B. Jadi kita, karena mencari omega B per omega A, ya, misalkan bisa jadi bentuk perbandingan ya. Ini kita tulis omega A per omega B sama dengan 0,75. Omega A per omega B, 0,75 itulah 3 bagi 4. Maka kalau dibalik, omega B berbanding omega A adalah 4 dibagi 3 ini ya. Penjelasannya 0,75 adalah 3 per 4. Oke, itu dia untuk hukum kekalahan momentum. Masih banyak contoh yang lainnya lagi. Ya, nah, nanti silakan kalian pelajari sendiri, cari contoh-contoh lain yang banyak tersedia di internet. Selanjutnya, kesetimbangan benda tegar. Jenis-jenis kesetimbangan secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah kesetimbangan stabil. Kedua, kesetimbangan labil. Dan yang ketiga adalah kesetimbangan indifferent. Apa sih yang membedakan? Nah, kesetimbangan stabil kayak ini, misalkan ada sebuah kelereng kita letakkan di dalam mangkuk atau cawan seperti ini. Ketika kita usik kelereng ini, kemudian misalkan ini naikkan bawa ke sini, kemudian dilepas, maka kelereng akan bergerak, gitu kan. Lama-lama dia akan kembali ke posisi ini. Jadi posisi pada saat dia setimbang adalah stabil. Dia akan berada di sana. Meskipun kita usik, suatu ketika dia akan kembali lagi ke posisi posisi kesetimbangan mula-mulanya. Itu disebut dengan kesetimbangan stabil. Contoh realnya di sini, misalkan kalau kalian pernah melihat ada mainan dari balon karet yang mana di bagian bawahnya diisi pemberat seperti air, ya bentuknya boneka biasanya. Kemudian ini ketika digerakkan ke samping dan dilepaskan, maka dia akan bergoyang kanan kiri dan akhirnya dia setimbang kembali ke posisi semula. Nah, itu dia adalah yang dimaksud dengan kesetimbangan stabil. Kesetimbangan labil. Nah, misalkan saja mula-mula kita berhasil meletakkan kelereng di atas cawan atau mangkok seperti ini. Berhasil kita meletakkan, kemudian sedikit saja ini diusik, maka dia akan berubah posisi kesetimbangannya. Letak titik beratnya akan berubah dan jatuh. Ya, jadi di sini dia bersifat labil, sangat mudah untuk digoyahkan. Selanjutnya kesetimbangan indifferent. Nah, ini secara umum ketinggian pusat masanya tidak berubah, yang berubah hanya posisinya saja. Ya, misalkan ya contohnya kelereng yang digelindingkan di lantai mendatar, maka dia tidak akan mengalami perubahan ketinggian pusat massa, tetapi dia mengalami pergeseran secara horizontal. Yang kedua kita bahas, itu adalah kesetimbangan partikel. Yang dimaksud partikel di sini adalah benda yang volumenya kecil dan dianggap sebagai titik. Nah, syarat keseimbangan partikel pertama adalah sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F ini bisa kita jabarkan, yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Fx itu adalah total gaya pada sumbu X dan Fy adalah total gaya pada sumbu Y. Selanjutnya untuk keseimbangan benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika dikenai gaya. Syarat keseimbangan pada benda tegar yaitu keseimbangan translasi. Ini sama dia dengan pada konsep keseimbangan partikelnya ya, yaitu sigma Fx harus sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 gitu dulu. Sigma F ini bisa kita jabarkan menjadi sigma Fx dan sigma Fy. Ya, itu keduanya harus sama dengan 0. Dan ada lagi satu tambahannya untuk benda tegar, yaitu keseimbangan rotasi. Sigma tau yang sama dengan 0. Selanjutnya ada keseimbangan oleh 3 gaya. Ini sebenarnya bisa kalian analisis dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Nah, tapi untuk mempermudah,
bisa kita perhatikan cara singkatnya. Misalkan ada sebuah titik ini ditarik oleh 3 gaya. F1 ke bawah, F2 ke kanan atas, F3 ke kiri atas. Nah, sudut di belakang F1 itu ada alfa. Ini ya, sudut di belakang F1 alfa. Sudut di belakang F2 ada beta. Dan sudut di belakang F3 ada seperti J, ini adalah disebut dengan gamma. Saya ulangi, sudut di belakang F1 adalah alfa, di belakang F2 adalah beta, dan di belakang F3 adalah gamma. Secara umum berlaku. Nah, ini dia. Gaya per sin sudut di belakangnya adalah sama. Nah, maka misalkan untuk F1, sudut di belakangnya alfa, maka F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin sudut di belakangnya adalah beta. Dan F3 per sin sudut di belakangnya adalah gamma. Ini konsepnya. Jadi saya ulangi, rumus secara umum adalah gaya per sin sudut di belakangnya. Ya. Nah, kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini misalkan dinding, dan ini plafon, kemudian di sini diikat tali, bagian sininya dihubungkan dengan suatu benda bermassa M. Nah, di sini diketahui ini T1, T itu adalah gaya tegangan tali, T2 gaya tegangan tali yang ke kiri. Kemudian ini yang ke bawah ada W, gaya tegangan tali ini berat bendanya, ya. Nah, sudut yang dibentuk ini θ1. θ1 adalah sudut di belakang T1. θ1 dia siku-siku. Kemudian di sini ada θ3, sudut di belakang W, dan T2 memiliki sudut yang ini. Ya, ini dia misalkan θ2. Nah, ini segini 60. Maka total θ2 ini keseluruhan adalah θ2 sama dengan 60 tambah 90. Kenapa tambah 90? Nah, karena ini siku-siku di sini. Ya, ini siku-siku. Ya, siku-siku tambah 60, ya 60 derajat tambah 90, hasilnya 150 derajat. Ini adalah sudut θ2. θ1-nya 90 udah jelas di sini. Ya, udah diisi simbol siku-siku. Bagaimana dengan θ3? θ3, nah, cara pertama bisa kita gunakan karena ini total sudut keseluruhan adalah 360 derajat. Jadi θ3 adalah 360 derajat dikurang θ1 kurang θ2. Ini θ1-nya ini, θ2-nya ini. 360 kurang 150 kurang 90, hasilnya 120. Atau cara kedua untuk cari θ3, antara T2 dengan 60 derajat ini dia segini, ini adalah sudut berpelurus. Jadi totalnya 180 derajat. Bisa juga kita ambil θ3 adalah sama dengan 180 derajat dikurang 60. Hasilnya adalah 120 derajat juga. Bagaimana dengan W? Nah, ini dia, benda ini memiliki massa 10 kg. Maka W sama dengan M kali G. Sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Pertanyaannya adalah, tentukan T1 dan T2. Secara umum, rumusnya kalau kita lihat, itu adalah gaya per sin sudut di belakangnya adalah sama. Gayanya T1, ini yang ke atas. Sudut di belakangnya adalah sin θ1. T2, sudut belakangnya sin θ2. Yang ketiga adalah W, per sin sudutnya θ3. Nah, di sini kita nggak bisa ambil ketiganya sekaligus, yang namanya persamaan hanya boleh dipisahkan oleh sebuah sama dengan, baru kita bisa kerjakan. Ya. Nah, ini. Maka T1 per sin θ1 sama dengan W per sin θ3. Ini kita ambil yang pertama dengan yang terakhir, boleh. Boleh juga yang pertama dengan yang kedua, boleh. Nah, saya di sini contohkan yang pertama dengan yang terakhir, kita ambil. T1 per sin 90 sama dengan 100 per sin 120. Ini pemilihannya ini karena W sudah ada nilainya. Ya. Jadi kita dapatkan di sini T1 per sin 90 derajat itu adalah 1. Sama dengan 100 per sin 120 adalah setengah. T1 per 1, 1. 100 per setengah adalah 200. Jangan kalian berpikir 100 per setengah adalah 50. Ya. Karena ini 100 per setengah adalah sama dengan 100 kali 2 per 1. Gitu dia. Hasilnya adalah 200 Newton. Nah, selanjutnya
kita ambil hubungan T2 dengan W. T2 per sin theta 2 sama dengan W per sin theta 3. T2 per sin 150 sama dengan 100 per sin 120 derajat. T2 per sin 150 adalah setengah akar 3. Bisa kalian lihat, cek lagi di tabel trigonometri. Dan sama dengan 100 per setengah. Nah, di sini setengah dengan setengah bisa kita sederhanakan, menyisakan akar 3 saja di sini. Akar 3-nya kita cross, kita kali silang dengan 100, jadi kita dapat T2 adalah 100 akar 3. Nah, itu dia nilai T1 dan T2 dari soal yang diberikan di contoh 1. Contoh kedua. Nah, batang homogen AB yang masanya 2 kg diikat dengan tali di B dan diberi beban 8 kg seperti pada gambar. Ya, ini dia. Ya, di sini titik tumpunya, di sini diikat tali. Nah, ini adalah benda bermassa 8 kg. Ini adalah WAB-nya, massa, berat berat dari batang AB. Maka WAB adalah massanya ini kali G gitu. Nah, kita lihat bagaimana caranya analisis. Untuk benda homogen, nah ini kan disebutkan batang homogen ya. Benda homogen itu persebaran massanya merata. Nah, umumnya berat benda bekerja di tengah-tengah. Di sini dia, ini berat bendanya ada di tengah-tengah. Sehingga WAB dia berada di tengah-tengah. Ya, kalau LAB-nya adalah berapa, maka di sini adalah setengah dari LAB. Ya, dari A kalau kita itu. Karena dia bendanya homogen. Tidak untuk kemungkinan dalam soal terkadang ada juga benda yang tidak homogen. Nah, untuk benda yang tidak homogen biasanya diinfokan di mana dia letak titik berat benda itu. Nah, dari gambar ini, jika kita ambil batang homogen AB, maka gaya yang bekerja itu bisa kita analogikan sebagai momen gaya. Nah, ini kan sebenarnya tadi ada tembok gitu kan. Di sini ada tembok, di sini ada tali. Temboknya ini kita hilangkan, talinya ini kita hilangkan. Kita lihat gayanya saja. Oh, ternyata identik seperti momen gaya yang sebelumnya kita bahas dengan poros misalkan saja A. Karena dia bendanya ini setimbang, boleh saja kalian ngambil poros A atau porosnya B. Tapi paling efektif adalah di A, karena di A tidak ada gaya yang bekerja. Atau tidak ada gaya yang kita inginkan, yang akan kita cari yang bekerja di sini. Ya, maka karena ini LAB kita misalkan adalah L, dalam soal nggak ada informasi berapa panjang LAB. Nah, kita asumsikan dia adalah nilainya L. Maka O ini adalah pusat massa dari benda. Maka dari A ke O setengah L. O ke B juga setengah L. Ini dia bentuk sudut 30 derajat. Ini T. Ini WAB. Dengan WAB adalah berat batang AB. Dengan MAB kali G 2 kali 10 20 Newton. WB adalah berat beban di titik B yang digantungkan tadi, yang 8 kg. MB kali G, 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. Nah, selanjutnya ini ya. Asumsikan sumbu rotasi benda berada pada titik A dan gunakan konsep kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan rotasi ini yang dipakai, maka sigma tau di A adalah sama dengan 0 gitu kan. Jadi sigma tau di A itu yang mengakibatkan siapa? Akibat WAB, kemudian akibat WB, dan akibat T. Jika porosnya di A, WAB ini narik ke bawah, maka benda akan berputar ke sini. Ya, saya ulangi, benda akan berputar ke sini. Ini adalah putarnya searah putaran jarum jam. Untuk benda yang berputar searah putaran jarum jam, sesuai perjanjian tanah yang kemarin kita berikan, itu dia arah putarnya searah putaran jarum jam adalah positif. Maka tau akibat berat AB adalah positif. Tau akibat berat benda di B, ini poros di A, kemudian dia ditarik ke bawah, itu dia juga positif. Nah, akibat T, tarik ke sini, itu dia adalah menghasilkan putaran melawan arah putaran jarum jam. Negatif lah dia. Ya, ingat arahnya ini ya. Cek lagi di video sebelumnya. Nah, karena dia kesetimbangan rotasi, maka sigma tau-nya adalah 0. Ya, udah pasti 0 untuk konsep kesetimbangan, karena benda dalam keadaan setimbang. Kalau tidak setimbang, apa yang terjadi? Putus ya jatuh.
agar dia tetap diam seperti ini, itu dia adalah harus timbang. Ya. Atau AB-nya adalah WAB kali LAU. A ke U berapa? Kemudian OB-nya adalah WB kali LA ke B, karena WB itu bekerja di titik B, sedangkan WAB bekerja di titik U. Kemudian tau T-nya adalah T, daya tegangan tali, sin 30, karena dia membentuk sudut, dikali LAB. Ini dia. Kalau dia membentuk sudut tertentu, kurang dari 90, kita isi sin 30. Ini sebenarnya juga ada sinnya, cuma karena dia udah 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1, jadi boleh kita nggak tuliskan. Sama dengan di materi sebelumnya. Nah, kita masukkan nilainya, WAB 20 kali LAU-nya setengah L, tambah 80 kali LAB-nya L, dikurang T kali setengah L. Nah, 0 sama dengan 10L tambah 80L kurang setengah TL. Pindah ruas bawa ke sini, setengah TL sama dengan 10 tambah 80, 90L. Sederhanakan L dengan L. Jadi setengah T sama dengan 90. T sama dengan, ya, setengahnya kali sini, 2-nya ke sini, ya, 2 kali 90 adalah 180 Newton. Ya, ini ya. Nah, ini tadi ya, konsep keseimbangan titik A itu ya, terkait ini. Agar diseimbang secara rotasi, sigma tau di A harus sama dengan 0. Oke. Nah, itu dulu terkait tentang konsep kesetimbangan. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan materi titik berat. Silakan nanti kalian pelajari contoh-contoh materi kesetimbangan. Ya, minimal 2 contoh soal seperti ini kalian cari di internet, kemudian bahas sendiri. Ya, jadi dengan kata lain kalian membuat soal dan mengisi cara pembahasannya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.